Shalom, selamat beraktivitas ya sahabat. Kita berjumpa lagi ya. Sebagaimana sudah kurang lebih 4 bulan kita tidak pernah buat konten, dan sebagaimana yang kawan-kawan telah melihat dan telah mengikuti video saya sebelumnya, dan sebagaimana areal kita yang banjir, yang memang susah kita buat konten, dan juga ditambah ya dengan kesibukan-kesibukan kita yang lainnya. Nah oke kawan-kawan, di kesempatan video kita kali ini, dan kita tidak membahas dunia panen, tetapi kita ada berbagai pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sangat bermanfaat, dan di sana saya tidak akan menjawab satu persatu, tetapi lewat video ini supaya bisa saya melunasi utang saya itu kepada kawan-kawan. Nah, pertanyaan-pertanyaan demikian ada yang menanyakan, Bang, bagaimana cara mengasah dodos yang baik dan benar. Tetapi di sini saya tidak mengarah ke sana ke hanya satu video saja, tetapi kita di sini akan mau membahas secara tuntas bagaimana cara membolo dodos atau keluhan-keluhan ya kawan-kawan dalam pemakaian dodos, permasalahan-permasalahan yang dijumpai. Makanya ini kita akan sampaikan materinya, dan nanti ke depannya kita akan membahas yaitu bagaimana prakteknya. Nah jadi itu ya. Jadi karena banyak kesalahpahaman kita dalam pemakaian dodos ini adalah dengan merek, dengan harga yang tinggi, dengan pemuluan yang bagus, dikatakan sudah baguslah dodos itu. Tetapi sebenarnya kita tidak di sini mengajak ke sana, tetapi kita harus mengetahui dan memahami apa permasalahan-permasalahan yang kita jumpai, sehingga kita tangani masalah-masalah demikian, dan makalah setiap apa yang kita beli dodos itu, setiap apa yang kita pakai dodos itu, supaya ini akan menjadi ya kenyamanan kita ke depannya. Nah itu ya. Nah jadi bagi kawan-kawan yang mungkin salah paham selama ini, ya tolong lewat di video kita kali ini supaya ya bisa dimengerti. Nah oke. Dan di sini aku ada beberapa bagian yang saya ambil poin di sini, dan poin-poin berikut ini adalah sangat bermanfaat bagi kawan-kawan supaya mengetahui apa yang harus kita lakukan supaya masalah-masalah ke depannya bisa kita antisipasi mulai dari sekarang. Nah poin yang pertama adalah memilih dodos yang baik dan benar. Nah di sini ada saya contoh dodos ya, supaya teman-teman paham bagaimana cara memilih dodos yang baik dan benar. Dan memang ini video saya sudah bahas di video saya sebelumnya, tetapi kita hanya ya mengingatkan kembali, kita ulas kembali supaya kawan-kawan tersampaikan pesan ini ya. Jadi bisa kawan-kawan melihat. Nah jadi dodos ini adalah mereknya ya, teman-teman lihat adalah KLS ya sahabat. KLS. Nah ini jadi kalau dilihat ya penampakan dodos ini sahabat, ini secara keseluruhan adalah datar ya. Ini datar ya. Jangan kita memilih yaitu yang baling. Dan ini adalah di bagian ini teman-teman harus teman-teman pahami bahwa pemilihan mata dodos ini ada beberapa bagian yang harus diperhatikan, dan memang harus akurat untuk pemilihannya. Yang pertama adalah lubang dodosnya ya, lubang dodosnya. Nah yang kedua adalah sepuannya. Dan yang ketiga adalah kualitas bajanya. Dan yang keempatnya adalah masalah ketipisan besinya ini ya, mata dodosnya ini, ketipisannya ini, dan juga datar. Dan jangan sampai baling, dan jangan sampai tebal sebelah ya. Jangan ini tipis, ini tebal. Karena kenapa? Tujuan itu supaya kita antisipasi ya, mulai dari pemilihan dodos yang baik dan benar, supaya tidak menyulitkan kita dalam mengasahnya ke depan. Nah itu ya, bahkan pemuluhan lainnya. Nah kenapa ini harus komplit? Ya supaya selesai masalah-masalah yang nanti kita jumpai ke depannya ya, kita tangani dulu itu ya. Jadi oke. Nah jadi ini ya pemahamannya. Nah tetapi kita nggak menjelaskan bagaimana cara bajanya yang bagus, sepan yang bagus. Dan di sini ya kita nggak membahas karena ada yang hal-hal yang lain kita akan membahas. Nah jadi kalau kawan-kawan mau pengen cara syarat-syarat dalam memilih dodos yang benar, ya silahkan datang ke channel kita, lihat ada kita buat videonya. Nah oke ya. Nah ini poin yang pertama, cara pemilihan dodos yang baik dan benar. Nah poin yang kedua adalah pengasahannya, ya mengasah atau menggosok ya. Ini adalah bagaimana cara kita mengasah yang baik dan benar. Nah itu yang poin kedua. Nah mengasah yang baik dan benar ini sebenarnya adalah tidak menjadi patokan yang 100%. Harus dia ya, karena teman-teman harus pahami bahwa dalam pemakaian dodos itu adalah hanya teman-teman harus pahami bahwa harus satu set ya. Artinya harus komplit ya, harus satu paket antara pemilihan kita, antara nanti pemilihan mata dodos yang benar dengan pengasahan kita yang benar, dan ditambah dengan penanganan kita yang benar, dan ditambah pegangan kita yang benar. Nah ini jadi
Ini ada 5 poin nanti ini yang kita akan sampaikan, dan di sini sampai ke perawatannya. Nah, manusia aja yang dirawat tidak, juga terus kita rawat teman-teman. Nah itu ya. Jadi oleh karena itu teman-teman jangan skip dulu video ini supaya tidak ketinggalan apa yang kita sampaikan ini. Nah itu ya. Nah poin yang kedua ini adalah mengasah yang baik dan benar. Nah mengasah yang baik dan benar ini tujuannya apa? Nah jadi tujuan kita sebenarnya adalah hanya untuk bertujuan menajamkan mata dodos ini. Itu. Jadi namun tekniknya itu ada strateginya. Nah, tetapi bagi kawan-kawan ya silakan lihat, karena ini tadi kita sudah memilih dodos ini dengan baik dan benar, ya datar. Jadi kita tidak menyulitkan dalam mengasahnya. Jadi kalau ketika ini tebal teman-teman, kita akan fokus dalam menggosok ini dulu, karena apapun ceritanya ini harus kita fokus dalam menggosoknya supaya datar ke sebelahnya ya. Kalau ini tebal, ini harus kita fokuskan untuk gosok dan supaya datar ke saat ini. Jadi menggosok itu adalah mencari datarnya, menipiskan, menajamkan, dan melacipkan. Nah itulah cara menggosok. Namun apapun ceritanya, orang mau bercerita adalah cara menggosok yang baik benar, sebenarnya nggak ada tujuan yang lainnya. Tetapi kalau kita di sini simple saja. Simpelnya bagaimana teman-teman? Adalah meratakan ya. Dan saya saran di sini adalah saya buka tekniknya atau rahasianya adalah teman-teman harus menipiskan ya. Tipis ya. Kalau bisa ini besi ini kan tebal ya teman-teman ya. Ini bisa bagi dua menggosoknya ya, sampai tipis ke bawah ini ya, sampai tipis. Nah habis itu setelah tipis ini datar secara keseluruhan ya sahabat. Datar dari mata ini ke sampai ke bawah datar. Bahkan juga ke belakangnya ya, tidak ada bedanya, datar semua, digosok rata ya. Jadi itulah cara mengasah ya. Jadi yang pertama harus teman-teman fokuskan adalah matanya ini di atas ya. Jangan sampai anak ini ada yang menggunung ya. Di sini bagian ini jangan sampai ada yang menggunung. Karena kenapa? Ini akan menyulitkan nanti di saat kita melakukan pemakaian, ini akan mendal ya teman-teman ya. Kurang maju, kurang laju ya tajamnya. Nah itu ya. Nah itulah poin yang kedua, mengasah yang baik dan benar. Nah poin yang ketiga ini adalah cara pemuluan ya. Pemuluan ini adalah menggagangin, dan memang kita sudah buat video itu kemarin. Tetapi tujuan kita menggagangin di sini adalah ini juga memicu masalah kepada kita ketika ini lubangnya tidak bagus. Dalam menggaganginnya ini nanti tidak lurus ya sahabat ya. Coba lihat. Nah jadi di sini ketika ini kayak seperti yang dodos yang saya punya ini lurus, dan ini akan memudahkan kita. Bahkan kita masukkan pun gagangnya langsung lurus ya sahabat ya. Nah jadi menggagangi ini wajib teman-teman, ketika mata dodos itu kita pasang ke gagangnya wajib lurus ya, jangan sampai bengkok ya. Memang meskipun ada sebenarnya trik juga sebagian dodos ada yang namanya di saat kita gagangin harus dia agak ke dalam ya, agak ke sini. Tetapi itu nggak semua dodos, dan itu juga saya pengalaman saya secara pribadi itu karena kesalahan dalam mengasah mata dodos ini. Kenapa permintaannya harus pegagangannya seperti itu. Nah itu ya. Nah itulah pegagangan. Nah selanjutnya poin yang keempat adalah penanganan. Nah penanganan ini teman-teman ya harus ini benar-benar hal yang terpenting teman-teman ketahui. Penanganan ini wajib teman-teman paham bagaimana cara menghadapi masalah. Karena setiap yang kita pegang pakai dodos baru ini pasti punya masalah. Masalahnya ini pasti baik dari sepuannya ketuaan. Nah ketuaan ini yang saya maksud adalah sepuannya keras, ini bisa berakibat nanti mata dodosnya ini rompel ya. Ini rompel teman-teman ya, rompel, atau ini kurang tajam ya. Itu semua masalah kita hadapi. Atau ini patah, atau ini bisa jadi tumpul ya mata dodosnya ini. Nah jadi kita harus tahu penanganannya. Nah jadi kita harus memahami dulu apa sih masalahnya, apa penyebabnya, makanya nanti boleh kita tangani. Nah itu ya. Jadi kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita nggak tahu cara menanganinya. Nah jadi ketika, dan sini saya jelaskan, ketika mata dodos itu menunjukkan itu namanya rompel, itu sebenarnya adalah karena sepuannya ketuaan atau keras. Karena dodos itu tidak bisa bagus dengan sepuan yang keras. Karena kalau terlalu keras dia, karena jumpa buah batu, itu pasti patah teman-teman ya, pasti rompel. Tapi bagaimana cara penanganannya? Nah, penanganannya ketika ini ketuaan sepuannya, kita melakukan namanya penurunan. Penurunan ini, penurunan sepuannya yang saya maksud adalah kita melakukan namanya kita panasin ya, panasin mata dodosnya ini. Nah, ini kita contohkan ini.
Nah, ketika teman-teman mengalami rompel ya mata dodosnya ini atau dia patah sebiji jagung besar-besarnya, jadi itu sudah divonis teman-teman bahwa itu sebenarnya ketuaan. Jadi bagaimana cara menanganinya? Jadi teman-teman harus melakukan namanya menurunkan sepuannya itu, karena mungkin teman-teman, saya jelaskan juga di sini ya, teman-teman paham bahwa ketika ini besi udah ada sepuannya, ketika dipanasin dia akan turun secara otomatis ya. Nah, jadi di sini kita mau mencoba adalah kita udah paham, karena rompel tadi dodosku, karena ketuaan sepunya. Jadi kita mau melakukan namanya penurunan. Kita turunin nih biar dia agak mudah ya, biar dia agak nanti agak keras lagi. Nah, jadi kita caranya adalah kita panasin besinya, mata dodosnya. Nah, cara memanasinnya ya mungkin teman-teman gini, bisa dua versi, bisa pakai kompor gas ataupun kalau lagi di areal bisa bakar bondolan baru mata dodosnya dipanasin. Nah, tetapi panasin di sini harus ada tekniknya kawan-kawan. Tekniknya jangan asal main manasin tapi kita nggak tahu tekniknya. Jadi semua yang kita lakukan harus ada aturannya. Jadi kita nggak asal-asal main manasin. Kenapa? Karena nanti bisa berakibat juga fatal. Tetapi harus teman-teman ketahui dulu, memanasinnya adalah ketika tadi mata dodosnya, ingat ya, mata dodosnya itu rompel, dia patah sebiji jagung besar-besarnya. Jadi itu sudah otomatis karena ketuaan. Jadi kita lakukan penurunan. Nah, jadi kita panasin. Kita coba tahan dulu, kita panasin ini apinya. Setelah panas kita lihat, kita pegang. Kalau memang dia nggak bisa kita pegang, udah panas. Jadi udah diamkan dulu, dinginkan. Habis itu dites lagi. Nah, biasanya kalau saya tes dulu di buah batu ya, di buah batu. Dia akan mengulang lagi masalah yang sama. Dia rompel lagi apakah tidak? Nah, jadi kalau dia memang rompel lagi, berarti masih belum lagi cocok ya, itu masih belum lagi turun, artinya masih belum pas sepuannya. Jadi kita coba lagi panasin. Jadi ini memanasnya ini secara berkala ya sahabat, karena supaya nanti kalau nanti kita terburu-buru ya, terlalu mengambil langsung main benamkan manasin full, ujung-ujungnya ini nanti kemudahan, jadi rusak mata dodos kita. Nah itu ya, tetapi secara berkala kita pelan-pelan dulu. Jadi sambil kita tes sudah bagus apa enggak, sudah cocok apa enggak. Nah itu ya. Nah itu cara menangani ketika rompel. Nah, ketika patah. Nah, patah ini sebenarnya ada masalah-masalah yang sering saya lihat, bahwa ketika kawan-kawan memakai dodos baru sekali pemakaian atau seminggu pemakaian udah patah ya, patahnya ya sampai separuh ini ya sahabat ya, sampai segini atau dari lurus kayak gini. Nah, sebenarnya itu kesalahan kita ya. Kenapa saya harus bilang kesalahan kita? Karena kita tadi ini tidak memberi namanya peluang bagi dodos kita untuk memahami. Ya memang harus kita pahami. Dodos yang kita punya harus kita pahami. Itu masalahnya. Nah, memahami kita di sini adalah ini dodosku ini sudah tahan apa enggak? Sudah kuat apa enggak? Nah, jadi jangan asal karena kita sudah tajam, kita asal main libas dalam panen. Jangan. Kita harus kuasai dulu ketahanan dodos ini. Karena kenapa? Namanya baru juga, ya kita baru nggak tahu, nggak ada pengalaman kita sama dia. Kok kita langsung main hajar? Ya nggak bisa. Kita harus kuasai dulu. Ini dodos kita tahan apa enggak? Kalau sudah tahan, jadi coba teman-teman melakukan namanya dulu pemanasan ya. Panasin pelan-pelan, pemanasan dalam pemanenan. Jangan sampai turunkan songket buah dulu, jangan potong atas kena buah batu. Karena kenapa? Kita belum tahu nih tahan apa enggak. Nah, tapi ketika nanti ini udah tahan, ya silakan. Ya mau congkel, mau curi buah, mau potong hasil, silakan. Kena buah batu pun, karena kita belum sudah tangani masalah sehingga kita yakin bahwa sudah aman dodosku. Nah itu ya. Nah itulah masalah kalau patah. Nah yang ketiganya adalah tumpul. Nah tumpul ini, berbicara ini mata dodosnya tumpul sahabat, ini juga sangat sulit sekali ya. Sulitnya apa? Karena tumpul ini itu sudah divonis bahwa dikategorikan dia adalah kemudahan sebenarnya ya, kemudahan. Nah jadi kalau kemudahan memang sulit untuk mengatasi, wajib itu harus kita sepuh kembali. Dan ketika itu reaksinya menunjukkan bagaimana reaksi yang ditujukan ketika mata dodos itu kemudahan sepuanya, bisa itu mata dodosnya tergulung ya, masuk kita dodos buah langsung kelipat ya, tergulung atau peot. Nah mata dodosnya ini ya tergulung atau peot. Nah jadi itu sudah dikategorikan bahwa itu kemudahan sepuanya. Jadi saya rekomendasikan buat kawan-kawan, silakan datang ke pandai besi
ya silakan disepuhkan kembali. Bilang, bang ini ya anggaplah kita udah pandai, bang ini dodosku ini kemudahan sepuannya disepuh kembali. Tetapi bagi kawan-kawan juga yang bisa menyepuh, ya silakan sepuh sendiri. Tetapi saya tidak rekomendasi, karena bagian penyempuh juga sendiri harus ada aturannya dan ukuran-ukurannya. Karena kalau salah dalam penyepuh, bisa itu nanti ya patah ataupun retak ya. Dan sebenarnya ini video juga pernah saya juga sepuhkan dodos yang lama kita jadikan baru lagi ya. Dan ini sudah kita pernah buat videonya ya. Nah itu ya. Nah itulah poin yang keempat. Nah poin yang terakhir, dan ini poin kelima ya sahabat. Ini poin yang kelima, ini sangat bermanfaat sekali. Nah jadi kawan-kawan, kadang-kadang ini kita tanpa kita sadari ya, kita sering melakukan masalah-masalah ini. Dan di sini kenapa masalah ini sering terabaikan? Tetapi terabaikannya karena kesadaran kita nggak ada. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sadar, sebenarnya kita pahami. Dan ini saya saja jelaskan bahwa mungkin teman-teman memakai dodos ini sudah dalam tempo 1 bulan. Tetapi awalnya dalam 2 minggu, 1 bulan itu atau 2 minggu, oh masih tajam, masih cantik. Tetapi kok bulan berikutnya kok lain, kok nggak tajam, kok bisa jadi matanya yang tadi sepuannya bagus, tapi kok bisa jadi nggak bagus ya, bisa jadi tumpul kan gitu. Nah jadi ini bisa karena perawatan kita yang tidak bagus teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman pikir bahwa manusia juga harus dirawat, tetapi dodos juga harus dirawat. Nah jadi harus hindari teman-teman, ketika teman-teman dalam area, dalam posisi istirahat ya, di saat teman-teman jangan meletakkan di terik matahari yang transparan ya. Artinya kenapa? Kita sudah bilang tadi, ini ketika ini sudah bagus mata dodosnya tadi, sepuannya udah pas ya, sudah cocok ya, sudah tahan buah batu. Jadi jangan lagi kita menguranginya. Karena kenapa? Sulit kita mendapatkannya kembali. Jadi ketika ini panas, jadi otomatis ini sepuannya turun sahabat ya. Ini otomatis sepuan dodos ini turun. Jadi jangan teman-teman meletakkan di terik matahari yang transparan, atau itu kalau di saat istirahat. Nah jadi kawan-kawan menjaganya ya, kasih di tempat teduh supaya dia sepuan mata dodos kita ini supaya terjaga. Dan bisa ada juga yang sekarang sudah direkomendasikan bahwa di saat kita berpergian jauh pun, dan sudah ada namanya sarungnya ya, sarung dodos ataupun egreannya, dua sama itu, ada sarungnya ya, supaya ini sepuan kita ini terjaga. Nah atau juga kesalahan yang kedua adalah di saat teman-teman nggak kerja atau di rumah, teman-teman meletakkannya di samping rumah tapi yang kena terik matahari ya, sudah 1 harian di situ kena terik matahari, ini pasti kejadian kesalahan. Nah pasti ini sepuannya ini akan turun secara otomatis tanpa kita sadari. Padahal tidak apa-apa mata dodosnya, tidak ada masalah lain yang kita buat, tetapi kok nggak tajam. Tetapi kenapa? Karena masalah tadi ya sahabat. Nah itu ya. Nah yang masalah yang ketiga yang sekarang ini adalah perawatan ya, masih dalam perawatan ya. Masalah yang ketiganya adalah dalam menggosok. Nah mungkin kawan-kawan, menggosok ini ada orang beragam versi ya. Ada yang menggosoknya tiap hari ya, kalau dia manen tiap hari dia gosok, pagi-pagi sebelum kerja dia gosok. Ada yang 3 hari sekali, dan ada seminggu yang sekali. Nah ini sebenarnya semua nggak ada patokan, tergantung ya kebiasaan dan juga mengetahui bagaimana kualitas dodos tersebut ya sahabat ya. Nah tetapi di sini pasti ada kesalahan yang kita tunjukkan ya, pasti ada tanpa kita sadari juga sama ya, karena ya orang kita gosok kecil-kecil kok ya. Tetapi di sini saya mau gambarkan kepada kawan, saya jelaskan bahwa menggosok tiap hari itu juga kesalahan. Bukan salah karena tiap hari digosok, tetapi salah kita dalam menggosok nanti meletakkan ya. Kawan-kawan melakukan penggosokan, contoh ya, ini batu gosok, teman-teman melakukan kayak gini ya, senjang, dan lama ini lama sahabat, ini mata dodos kita ini akan tebal, dan tebalnya dia menggunung. Dan ini akan menjadi mendal ketika kita melakukan pemanenan. Apalagi di saat kita mau berdodos pelepah, itu mendal. Karena tebal dia, ini matanya ini bagian sini ya sahabat ya. Bagian ininya, ini sudah tebal ya, sudah tebal. Artinya udah menggunung. Dia meskipun kalau kita samar-samar melihat gak nampak, tetapi dia sudah agak menggunung dia. Karena kita tiap hari sudah senjang kayak gini. Nah tetapi sebenarnya kayak aku sendiri, dalam menggosok itu kadang-kadang aku sekali sehari, kadang juga 3 hari sekali, kadang seminggu, karena nggak menentu. Karena dari pekerjaan kita juga ada juga masalah
mungkin nanti masalahnya kena buah batu langsung rompel sedikit dia atau apa yang terjadi ya. Jadi kita nggak menentu. Tetapi cara saya sendiri, saya jaga itu ketika ini 3 hari saya gosok senjang kayak gini sahabat. Saya nanti harus luruskan kayak gini. Ya, harus ya seperti ini sahabat. Ini pertama kita melakukan kesalahan seperti ini ya, kita senjang. Nah, lambat launnya ini akan tebal sahabat ya, mata dodosnya ini. Ini akan tebal ya. Ini akan tebal. Nah, jadi ini nanti ke depannya menjadi kendala kurang laju mata dodosnya ya. Nah, tetapi di sini kita harus memahami. Nah, jadi di sini kalau ini aku 2 hari, ke depannya aku besok harus banyak lurus kayak gini ya, lurus. Datar kayak gini. Supaya tujuannya supaya apa? Supaya ini yang tadi tebal itu supaya rata kembali ya, supaya datar kembali. Nah itu, jadi inilah cara-cara kita dalam merawat dodos. Nah itu ya, makanya tadi saya bilang ya saya sudah agak belit-belit ya dalam penyampaian, dan mudah-mudahan ya kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan kalau memang juga kurang paham, silahkan datang ke channel kita dan lihat di deskripsi. Nanti ada nomor WA saya di situ, dan di sini kita berbagi benar-benar apa yang kita sampaikan ini kita tanggung jawabin ya sahabat. Dan di sana kawan-kawan ambil nomor WA saya, dan kawan-kawan boleh chattingan ataupun lewat video kirim-kiriman, dan di sana kita akan mau siap ya membantu apa yang menjadi kendala-kendala kawan-kawan. Oke ya, dan saya pikir video ini tidak terlalu panjang, dan ke video kita selanjutnya kita akan mau membahas yaitu namanya prakteknya, dan kita juga jelaskan di sana apa yang kita sampaikan ini judulnya pertama, dan kita akan bahas di video kita selanjutnya ya. Jadi mudah-mudahan kawan sabar dengan apa yang kita sampaikan ya. Oke, akhir kata kalau ada salah kata saya minta maaf, dan akhir kata saya sapa kita shalom.